Itu ada alokasi anggaran, itu sebesar kalau tidak salah itu 65 juta ya, kalau tidak salah itu ya. Itu meeting luar kota, pembahasan kode etik DPRD. Pertimbangannya ini kan hanya ada dua. DPRD ini belum memiliki etik, atau ini bentuk kegiatan fiktif. Rame banget ya isu dugaan perselingkuhan oknum DPRD Ya. Kabupaten Situbondo itu. Sebenarnya ini satu persoalan yang saya agak males bang mau bahas ini. Tapi gimana ya, karena banyak yang ngetek saya untuk terus membahas ini. Jadi bantu saya untuk berpikir bang. Sebenarnya apa sih urgensi dari kasus dugaan perselingkuhan yang kemudian diangkat ini? Coba menurut Bang Amir gimana? Mungkin karena yang bersangkutan ini pejabat publik ya, yang ada di lembaga publik, di mana kita semua paham bahwa pejabat publik ataupun lembaga publik ini kan hidupnya itu kan digaji dan difasilitasi oleh negara. Nah, kalau saya melihatnya sih itu opini yang berkembang selama ini dan sepertinya akan menjadi sangat deras kayak itu opini ini kan berkembang liar. Itu kan karena minta pertanggungjawaban publik. Kayak gitu loh. Jadi bukan ini urusan fitnah, bukan ini urusan ini kan sudah terlanjur mencuat. Dan kita ketahui bersama bahwa ada peribahasa itu yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ya kan? Bahwa opini itu akan menjadi pro kontra, ya itu wajar kayak gitulah. Gitu Mas Isul. Jadi ini hanya bentuk pertanggungjawaban publik aja. Dan anehnya sampai detik sekarang ini kan tidak ada upaya untuk melakukan konfirmasi ataupun penyangkalan dari yang bersangkutan. Apa penting? Masa penting mau konfirmasi? Lah untuk meluruskan. Gitu. Soalnya di era arus informasi yang kita ini seakan-akan kebanjiran nggak gitu kan. Ini kan bukan lagi sebuah informasi didapat, tetapi bagaimana dampaknya. Nah, karena ini kan ada risiko kayak itulah. Ada selain pertanggungjawaban publik, ini kan juga menyangkut karena ini menyangkut anggota DPRD, menyangkut partai politik, dan ini kan akan mempengaruhi kepercayaan publik nantinya terhadap partai politik itu. Gitu. Tapi kan tidak sampai masuk dalam skala wajib kan untuk melakukan klarifikasi. Enggak ada. Semuanya ini karena ini kan urusan etik dan norma, urusan etik dan moral. Ini kan kita berbicara bukan dari hukum kayak gitu kan, yang harus membutuhkan alat bukti lah, harus membutuhkan saksi sebagai bagian dari alat bukti itu kan enggak. Nah tetapi ini kan nggak mungkin ini kan muncul tiba-tiba seperti dibilang tadi ya, nggak mungkin kan ada asap jika tidak ada api. Tapi jangan bilang ada asap sekarang di era sekarang ini. Vape itu juga ada asap tapi nggak ada api, itu jangan bilang seperti itu. Tapi kalau Mas Izul, kalau dari saya pribadi, mungkin begini ya. Saya kan lihat di anggaran sekretariat DPRD di tahun sekarang itu, dan sepertinya itu dilakukan di 2-3 hari dari sekarang itu kemarin. Di situ itu ada alokasi anggaran, itu sebesar kalau tidak salah itu 65 juta ya, kalau tidak salah itu ya. Itu meeting luar kota, pembahasan kode etik DPRD. Ini melekat di sekretariat DPRD. Ya kan? Dengan di bawahnya itu ada alokasi anggaran sebesar 28 juta untuk sewa kendaraan. Ya, izin saya potong. Berarti sejauh ini DPRD belum memiliki kode etik. Itu yang saya maksud. Itu yang atau mungkin enggak mengikuti kode etik yang lama sehingga ada pembaruan. Ya nggak paham ya, gitu. Kenapa ini dianggarkan? Oke. Ya kan seharusnya kan memang idealnya itu kan memang kode etik ini kan sejak Undang-Undang MD 3 ini terbit kayak gitu kan, sudah berapa periode yang lalu seharusnya kan sudah kita miliki. Tetapi kenapa ini dianggarkan? Kayak gitu kan. Pertimbangannya ini kan hanya ada dua. DPRD ini belum memiliki etik, atau ini bentuk kegiatan fiktif, kan hanya tinggal itu. Oke. Ya kan, dari perspektif anggaran. Nah tapi kalau dari perspektif seperti yang isu yang berkembang hari ini, ya bisa jadi kayak gitu kan, yang bersangkutan ini sudah tahu pasti kayak gitu loh, bahwa DPRD ini secara kelembagaan belum memiliki kode etik. Maka
sah saja kan dia itu melakukan pelanggaran etik. Jadi Kayak begitu kan. pembahasan yang awalnya membahas tentang nilai moralitas, Bang Amir akhirnya memunculkan Secara pribadi Iya. saya bilang kayak begitu kayak gitu loh. Ya aku ini kan normatif. Silakan tengok di APBD kita itu. Di sekretariat hari ini itu ada meeting luar kota. Anggarannya sebesar 65 juta. Untuk 5 orang ini kan BK ini kan. Jelas itu agendanya itu di situ itu disebutin. Ya gitu loh. Meeting luar kota itu pembahasan kode etik DPRD. Jadi patut diduga belum memiliki kode etik. Inilah cerdasnya pelaku. Atau yang kita tuduh, yang kita sebutkan itu beramai di media sosial dan media mainstream nggak gitu loh. Nah yang bersangkutan ini, beliau ini Terduga pelaku maksudnya. iya, beliau ini sudah sangat paham kayak gitu loh, bahwa kode etik ini masih belum dibuat kayak gitu kan. Sehingga ya dia sah-sah saja gitu melakukan dari perspektif dari perspektif bukan normatif ya, bukan dari etik atau moral seperti yang kita anukan kayak gitu loh. Walaupun saya secara pribadi juga itu kalau itu benar ya itu kan pelanggaran serius kayak gitu kan. Kalau Bang, misalnya belum ada kode etik, kemudian diadukan ke BK gini, terus apa? BK mau apa? Nggak punya kode etik. Gitu Pedomannya ya. kan apa? Kan itu pedomannya kan kode etik gitu. Ya kan tuduhannya itu kan tuduhan pelanggaran etik. Nah kalau sementara kode etiknya nggak ada, gimana mau melakukan? Kalau misalnya suatu saat kode etik selesai, itu juga tidak bisa berlaku surut ya. Itu hukum positif kita kan seperti itu. Jadi harus diadukan kembali. Ya nunggu perbuatan terulang kembali kan gitu kan. Nah inilah cerdasnya yang bersangkutan. Beliau ini. Wah, kan kayak begitu, Mas. Iya. Selama tidak ada kode etik, maka si JO ini tidak bisa diproses. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya, terlepas yang banyak itu kan. Ini fitnah lah, ini kemudian belum ada bukti kalau memang kode etik itu ada, kenapa dianggarkan lagi gitu ya? Nah itu makanya kan kemungkinannya kan dua kan. Ini memang belum ada kode etik kelembagaan DPRD, atau ini kegiatan fiktif kayak gitu. Artinya kode etik ini sudah ada tapi masih dianggarkan lagi. Jadi kayak efek karambol ini. Ini nggak begitu. Nah saya kan melihatnya dari perspektif anggaran aja, dari perspektif kebijakan nggak gitu kan, bukan dari perspektif personal. Nah itu apalagi politik kayak gitu. Ya menarik ya. Kemudian Bang, kalau Bang Amir melihat dalam sisi hukum, ya, karena saya melihat kayak gini Bang. Kalau kemudian untuk soal pembuktian, kita kan biasanya berkaca pada kacamata hukum. Ada istilah sederhana dalam hukum, in criminalibus probationes beden eseluce clariores. Dalam hukum kriminal, pembuktian itu harus lebih terang daripada cahaya, katanya seperti itu. Nah, apa bisa sih persoalan kayak gitu kemudian dibuktikan atau seperti apa gitu, Bang? Kan kalau biasanya kalau ada ini ranahnya kan bukan ke ranah pidana, Mas. Ini ranahnya kan di ethic of conduct. Kan belum. Nah, kalau mau ke ranah pidana, ke proses hukum, ini delik absolut. Nah, gitu kan, bukan delik umum. Jadi artinya ya yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan ya, dia yang melapor. Nggak bisa kita membahas ke arah sana gitu loh, Mas. Tetapi kalau ke kode etik, dan semua profesi itu memiliki kode etik kan ya gitu kan, Mas. Nah, apalagi ini lembaga publik. Ya kan? Nah, perusahaan media aja, wartawan aja kan harus sebagai bentuk profesi, kan orang juga memiliki kode etik kayak gitu kan. Kode etik jurnalis. Padahal ini swasta, pihak swasta gitu kan. Pure murni. Nah, apalagi ini lembaga publik. Seperti kan kayak begitu, Mas. Jadi wajar lah sebenarnya masyarakat beropini, yaitu bahkan opininya itu kode etik itu akhirnya melekat di BK ya. Melekat di BK. Iya. Karena itu kan badan kelengkapan itu kan, kelengkapan dewan itu kan, alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan. Iya. AKD. Iya. Makanya, dan itu ada 5 orang ya kan. Walaupun saya nggak yakin ini bisa objektif, saya ragu gitu loh. Karena saya juga pernah melaporkan di periode yang kemarin itu, karena kita pernah mengadukan terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Tapi nyatanya, gimana, Mas? Ini teman-temannya sendiri. Masa bisa ini objektif? Nah, sementara kami di luar itu yang banyak orang itu mengatakan saya ini adalah aktivis.
Saya selalu sampaikan sama teman-teman itu, jangan bilang aktivis anti korupsi jika tidak berani melaporkan temannya sendiri. Kan tinggal kayak begitu. Nah, ini kenapa ini tidak diambil juga ditiru oleh teman-teman kita di anggota DPRD secara kelembagaan? Harusnya kan tidak tanpa pandang bulu kayak gitu loh. Di saat ada temannya itu ya, tapi kan nyatanya kan seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan yang menarik ya Bang. Saya juga akhirnya mendapat beberapa sesuatu yang baru. Iya, beberapa ilmu baru gitu. Termasuk saya jujur baru tahu Bang bahwa ada anggaran untuk pembuatan kode etik ya. Itu di mana kegiatannya Bang? Di sekretariat DPRD. Acaranya dia katanya sampai di Jember, luar kota itu. Di Jember. Yang saya tahu itu ada agenda Badan Kehormatan itu di Jember 2-3 hari yang. Dan itu dibiayai APBD. Oh iyalah, mana ada APBD. Nah, makanya ini kan menjadi hak publik ya itu loh untuk meminta pertanggungjawaban terkait dengan isu yang muncul sekarang ini. Jadi ruang ini kan awalnya kalau kita lihat dari kacamata hukum ini kan ruang privat ya, yang tadi itu bahwa siapa yang dirugikan itu yang berhak melapor. Ini menjadi ruang publik karena yang bersangkutan adalah pejabat publik. Pejabat publik. Seandainya yang bersangkutan bukan pejabat publik, ya ngapain gitu ya? Iya, ngapain? Ini kan persoalan yang menarik kan itu. Karena yang bersangkutan adalah pejabat publik ya. Oke. Terima kasih Bang Amir. Sama.